Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar semuanya? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat. Di kesempatan video kali ini aku akan membuat donat ya teman-teman. Dan ini aku lagi mencetak ya tepung terigunya sebanyak 600 ml ya teman-teman. Karena ini tuh gelasnya tidak kurang dari 600 ml. Jadi aku 2 kali memasukkan tepungnya. Yang tadi itu udah 400 ml teman-teman, dan berikutnya ini akan aku tambahkan 200 ml. Jadi total tepungnya adalah 600 ml. Dan pada resep kali ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Sebaiknya memang tepung terigu protein tinggi, tapi stok di rumahku sekarang lagi habis, jadi aku menggunakan tepung terigu protein sedang saja. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 250 ml ya teman-teman. Di sini semua bahan keringnya saya akan campurkan terlebih dahulu. Lalu tambahkan ragi instan sebanyak 10 ml. Lalu aduk hingga bahan kering ini tercampur secara merata. Selanjutnya masukkan air hangat kuku ya sebanyak 200 ml teman-teman. Lalu aduk menggunakan sendok terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya saya akan mengoleninya pakai tangan teman-teman, karena dengan menggunakan sendok saja ini tidak akan bisa tercampur rata ya. Pastikan tangan kita ini bersih ya, dicuci terlebih dahulu menggunakan air dan sabun ya teman-teman. Lalu sebelum kita mengerjakan sesuatu tentang makanan ya teman-teman, pastikan tangan kita ini betul-betul bersih ya. Selanjutnya tambahkan sejumput garam ya. Lalu tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Dan adonannya akan saya uleni tidak sampai kalis ya teman-teman. Hanya dicampur-campur saja gitu supaya sampai tercampur rata semua. Sudah begitu simpelnya teman-teman, tidak saya uleni sampai kalis apalagi elastis teman-teman. Tapi untuk rasa teman-teman ini tidak kalah ya dengan yang adonannya kalis ya teman-teman, karena aku pernah mencobanya ya teman-teman, mencobanya mengadon sampai kalis. Bahkan tangan aku tuh merasa pegel ya kalau ngadon pakai tangan sampai kalis. Dan aku mencoba ngadon seperti ini juga ya teman-teman, adonan simple cuma dicampur-campur. Dan rasanya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Menurut aku sama saja ya, keduanya itu enak gitu, tidak jauh berbeda. Jadi lebih baik aku bikin adonan simple aja seperti ini, biar tidak makan waktu dan tenaga ya, tidak menguras waktu dan tenaga kita. Nah, adonannya tidak kalis teman-teman, masih banyak adonan yang bercecer di pinggiran baskomnya ini ya teman-teman, tidak menggumpal. Kalau tidak kalisnya tidak ngegulung semua ya, jadi harus dirapihkan menggunakan spatula. Dan spatulanya itu memang harus diolesi minyak goreng terlebih dahulu ya teman-teman, agar adonannya itu tidak lengket ke spatulanya. Lanjut, adonan ini akan aku istirahatkan selama 30 menit dan tutup menggunakan kain serbet bersih ya teman-teman. Dan ini dia setelah 30 menit teman-teman. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Dan sekarang aku akan kempeskan adonannya dan akan aku pindahkan ke nampan untuk membentuk donat-donatnya. Dan jangan lupa dikasih dulu tepung ya pada nampannya supaya si adonannya ini tidak lengket teman-teman.
Lalu uleni lagi adonannya sebentar ya teman-teman. Saya uleni di sini menggunakan spatula saja ya. Karena adonannya itu begitu lembut gitu ya teman-teman, lembek seperti ini. Jadi sebaiknya menggunakan spatula juga bisa ya, tidak perlu menggunakan tangan. Setelah diuleni sebentar teman-teman, selanjutnya saya akan memotong adonannya ya teman-teman. Saya akan membentuk donatnya dengan cetakan menggunakan gelas ya teman-teman, agar mendapatkan bentuk donat itu yang sama beratnya ya teman-teman. Karena donatnya ini donat pesanan orang ya teman-teman, dan orangnya juga mau dijual lagi. Jadi aku membentuknya dengan gelas ya, agar semuanya sama rata besarnya ya teman-teman. Jadi kalau tidak dicetak gitu khawatirnya ukurannya tidak sama. Jadi aku mencetaknya menggunakan gelas. Dan teman-teman kalau mau ditimbang boleh ditimbang ya adonannya, agar mendapatkan yang sama gitu, berat yang sama. Tapi aku cukup dikira-kira aja dan dibentuk menggunakan gelas agar dia bentuknya sama gitu ya teman-teman, tidak sama rata gitu bentukannya, tidak besar dan kecil. Dan di sini saya menggunakan gelas seperti ini untuk mencetak donatnya. Dan di saat kita mau mencetak donatnya, meratakan adonannya ya teman-teman, kita harus lumuri tepung ya. Karena kalau tidak dilumuri tepung ini adonannya akan lengket ya teman-teman. Jadi kita harus lumuri tepung agar adonannya tidak lengket. Setelah kita ratakan, ratanya harus sama ya teman-teman. Setelah kita ratakan lalu kita menggunakan gelas, ditekan dengan cara gelasnya ditekan ke bawah, lalu ditarik adonan yang bagian luarnya ya teman-teman. Setelah itu kita pisahkan di nampan berikutnya, lalu kita lubangi tengahnya. Dan dia saya udah selesai mencetak donatnya ya teman-teman. Dari 600 ml tepung itu menjadi 23 buah donat ya teman-teman. Dan setelah selesai mencetaknya langsung saja kita goreng ya teman-teman. Dan menggoreng donat ini tidak boleh sekaligus banyak ya teman-teman. Kalau bisa mah cuma dua-dua aja ya, jangan, ataupun satu-satu juga ya. Kalau buat konsumsi sendiri mungkin donatnya sedikit, boleh kita menggorengnya satu-satu. Tapi kalau untuk dijual mungkin hanya sekitar 2 atau 3 donat, gak boleh terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Karena kalau donat itu digoreng banyak-banyak dibarengin kayak gitu ya teman-teman, maka dia matangnya itu tidak akan merata gitu. Jadi di dalamnya itu pada donat bagian dalamnya itu ada yang agak kurang matang gitu ya teman-teman. Padahal di luarnya itu udah matang gitu, tapi di dalamnya itu tidak matang maksimal. Jadi untuk mendapatkan donat yang
matangnya merata sampai ke dalam ya teman-teman. Jadi kita itu menggorengnya harus sedikit-sedikit ya. Paling banyak itu 3 biji ya teman-teman. Paling itu pun udah paling banyak kalau menurut aku ya. Tapi kalau mau bagus ya teman-teman, kita menggorengnya satu-satu kalau mau bagus. Tapi kalau untuk dijual kan donatnya lumayan agak banyak. Jadi mungkin dua-dua lah biar agak menggorengnya itu lebih cepat. Dan kita saat menggoreng donat teman-teman, apinya pun harus api kecil ya teman-teman. Setelah minyaknya panas kita kecilin aja apinya, karena kalau apinya kebesaran teman-teman, jadi si donatnya itu tidak akan matang merata ya. Jadi apinya itu harus api kecil saat menggoreng donat. Lanjut aku susun di sini di toples ya teman-teman, karena ini udah mau dikirim ya donatnya ke si pemesannya. Tadi aku tutup maksudnya tadi aku tutupnya kasih serbet ya teman-teman, karena ini donatnya masih panas, tapi mau dikirim ke si pemesannya gitu. Jadi aku tutup aja pakai serbet, khawatirnya berkeringat lalu keringatnya itu jatuh-jatuh ke donatnya teman-teman. Jadi untuk ditutupi pakai serbet, mengantisipasi agar si uap airnya itu tidak jatuh ke donat ya teman-teman, karena kalau kejatuhan air kan mungkin donatnya juga jadi kurang enak ya, jadi berair enak sih tetap ya, cuman jadi berair kalau kejatuhan uapnya itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi Anda. Aku cukupkan dulu untuk video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.